Sebelum memulai budidaya belut, salah satu hal terpenting yang perlu kita lakukan tentunya adalah mendapatkan bibit belut terlebih dahulu. Ada dua macam cara untuk mendapatkannya, yaitu dengan menangkapnya langsung dari alam atau mendapatkannya dari hasil budidaya. Pertanyaannya nih sahabat, kira-kira cara mana ya yang paling menguntungkan buat pembudidaya? Tonton videonya sampai akhir dan temukan jawabannya. Berikut budidaya bibit belut. Memilih bibit belut hasil tangkapan atau hasil budidaya, versi dari channel Suksespedia. Bibit hasil tangkapan alam. Sulitnya mendapatkan bibit belut dari para peternak membuat beberapa orang memilih untuk mencari bibit belut langsung dari alam. Belut merupakan ikan bertubuh seperti ular yang hidup di area sawah, rawa-rawa, atau di area genangan air berarus tenang. Karena itulah orang-orang biasanya mencari bibit belut dengan cara menggali sarangnya, dipancing dengan menggunakan umpan ataupun dengan cara disetrum. Cara terakhir inilah yang membuat bibit belut hasil tangkapan alam punya kualitas kurang baik. Pasalnya, bibit belut yang ditangkap dengan cara disetrum akan memiliki pertumbuhan yang lambat. Hal ini terjadi sebab penyetruman yang dilakukan akan merusak sistem saraf si belut itu sendiri. Parahnya, hal ini baru terlihat setelah kurang lebih 10 hari semenjak belut ditangkap. Tanda-tanda belut mengalami kerusakan syaraf atau kuntet adalah adanya titik atau garis putih di kulitnya yang lama-lama akan berubah menjadi merah. Bukan hanya itu saja, belut hasil tangkapan alam juga belum tentu steril dari penyakitnya. Layaknya ikan hasil tangkapan alam pada umumnya, belut yang akan dibudidayakan juga perlu masuk ke dalam tangki karantina terlebih dahulu sebelum masuk ke kolam budidaya. Tujuannya sahabat adalah untuk membersihkan mereka dari penyakit sehingga tidak menularkannya kepada belut yang lain. Karena prosesnya yang repot tadi, beberapa orang pun memilih untuk mencari di peternak untuk mendapatkan bibit belut hasil budidaya. Memang keunggulannya apa ya sahabat? Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Bibit hasil budidaya peternak. Ketimbang hasil tangkapan alam, bibit belut hasil budidaya bisa dipastikan tidak akan mengalami kerusakan syaraf. Jelas saja ya, karena memang hasil ternak sendiri. Bibit belut hasil budidaya juga jarang membawa penyakit, apalagi jika si pembudidaya belut yang menjualnya memelihara ternak mereka dengan baik. Karenanya belut hasil budidaya tak perlu memasuki fase karantina terlebih dahulu. Namun jika sahabat ingin memastikannya aman, memasukkan bibit belut hasil budidaya ke dalam tangki karantina juga tidaklah menjadi masalah. Bukan cuma itu saja, ukuran bibit belut hasil budidaya juga relatif seragam. Hal ini kelak akan sangat memudahkan kamu untuk proses pembesaran belut. Sebagaimana diketahui, belut yang besar kerap memangsa belut lain yang berukuran lebih kecil. Tips memilih bibit belut. Apabila sahabat sudah menentukan cara mendapatkan bibit belut, ada beberapa hal lain yang perlu sahabat perhatikan. Pertama, pilihlah bibit belut yang berusia kurang lebih 2 bulan dengan tubuh yang berwarna coklat atau kekuningan. Sebab bibit belut yang berwarna hitam umumnya memiliki pertumbuhan yang kurang bagus. Dalam 1 kg bibit belut, usahakan agar jumlahnya tidak lebih dari 90 hingga 100 ekor. Jika 1 kg bibit belut berisi lebih dari 100 ekor, dikhawatirkan tingkat kepadatan kolam pembesaran akan terlalu tinggi.
Jika sahabat membeli bibit belut hasil tangkapan alam, sebaiknya belilah dari pedagang terpercaya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ya, bibit belut yang mengalami kerusakan syaraf baru akan terlihat 10 hari setelah disetrum, sehingga sulit membedakan belut hasil tangkapan alami atau secara disetrum. Terakhir nih, pastikan juga bibit yang akan dibeli berada dalam keadaan sehat dan tidak memiliki cacat. Dengan memilih belut yang sehat, tentu pertumbuhan dan hasil panen yang didapat akan lebih optimal. Jadi gimana sahabat, kalian pilih metode yang mana nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Dukung terus channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.